Ini adalah cuplikan dari podcast Generasi Mikir yang gue bikin di YouTube Net Media Tama. Untuk lihat full episodenya, cek link di deskripsi. Halo semuanya, selamat datang di Generasi Mikir Podcast, di mana gue akan ngobrol sama teman-teman gue udah berkumpul di sini. Ada Tara Basro, ada Kunto Aji, dan ada Bernhard Never to Lavish. Halo teman-teman. Halo. Gila ya. Udah lama kita gak ketemu ya, seminggu ya. Seminggu. Itu tumbuhan di samping lo tuh udah tumbuh dengan pesat tuh Ji, ya. Nah sebelumnya gue mau terima kasih dulu nih ke Sasa Santan. Santan terindah, gokil nih. Yang bikin kita ngumpul lagi untuk ngobrolin soal gimana caranya ngelawan rasa takut. Gimana caranya ngelawan rasa takut terhadap kondisi yang sulit kayak gini dan tetap menciptakan karya terindah. Hari ini kita akan ngomongin yang ada hubungannya dengan karya terindah. Orang kalau berkarya itu dekat sama punya idola. Jadi pertanyaan pertama gue penasaran nih. Idola kalian itu siapa sih yang menginspirasi kalian? Terus ada pengalaman nggak yang berhubungan dengan idola kalian ini? Kita mulai dari Tara dulu, silakan. Kalau idola gue pastinya Ibu Christine Hakim. Iya, luar biasa. Legend. Si Ibu Lo pernah Christine. satu film kan sama Bu Christine? Iya, film terakhir Perempuan Tanah Jahanam, sama dulu sempat ada Pendekar Tongkat Emas. Oke. Dua-duanya sama Ibu Christine. Oke. Pengalaman pertama lo deh, kenapa lo sampai mengidolakan beliau? Itu momennya apa? Jadi project pertama gue sama Ibu Christine itu Pendekar Tongkat Emas. Dan awal ketemu mau reading tuh gue udah tegang banget, karena bisa dibilang yang lainnya senior lah. Gue sama Eva berdua kerucil tak berpengalaman ya. Yang lainnya ada Niko, ada Reza, ada Ibu Christine. Terus udah gitu dari awal gue tuh merhatiin Ibu Christine ngapain aja gitu kalau reading. Nah dia tuh punya satu kebiasaan, dia bakalan nginep di set syutingnya. Lo kebayang nggak di Sumba? Setnya dia itu di dalam goa, pemirsa. Jadi dia sebelum syuting, misalkan kayak seminggu sebelum, dia udah terbang duluan, pakai kostum kostum karakternya dia, tidur di tempat tinggalnya karakternya itu. Terus gue ngeliatin, gila dedikasinya sampai kita aja yang anak-anak muda nggak ada yang sampai segitunya. Terus udah gitu semakin bertambahlah ngefansnya gue sama Ibu Christine. Kemarin nih pas syuting Perempuan Tanah Jahanam, gue ngeliatin dia jempol kakinya aja acting. Coba Anda jelaskan. Jempol kakinya aja acting. Jadi gue kayak, Gimana tuh? Itu gimana itu? Itu jadi pincang itu kan Bu Christine ya? Iya. Terus acting tuh gimana jempol kakinya? Acting tuh kayak lo tau kan, misalkan kalau orang tua rematik tuh kalau pakai sendal, orang tua kayak ada satu jari yang mencong keluar gitu kan. Oke, ya. Jadi nggak masuk semua gitu. Terus dia bilang iya, kalau misalkan orang tua tuh ibu merhatiin ibunya ibu, kakinya tuh kayak gitu. Jadi dia sedetail itu. Dan gimana ya, nggak cuman soal acting aja sih, dia menurut gue sangat influential di dunia perfilman. Untuk anak-anak muda apalagi perempuan. Jadi menginspirasi banget. Dulu gue punya satu ketakutan kayak, kayaknya kalau kerja di industri film di Indonesia apalagi kayaknya nggak mungkin bisa berkarya sampai sejauh itu deh. Maksudnya palingan umur 35 udah harus nyari alternatif lain lah gitu. Tapi ternyata pas ketika gue ngeliat Ibu Christine tuh kayak, enggak sih, gue bisa sih. Karena, tapi ya itu lagi, lo harus mau berdedikasi segitunya untuk film yang lo mainin gitu. Oke, itu pasti ngebekas banget sih. Cuman pas yang Pendekar Tongkat Emas itu ada pressure gak sih? Kayak, gila beliau sampai nginep loh, gue ngapain ya? Gitu. Ada gitu gak? Ada ketakutan kayak lo pengen ada banget gue nyamain gitu gak sih? Akhirnya lo ngapain waktu itu? Dit, lo kebayang nggak kita latihan sling segala macem, dia tuh sebenarnya ada stunt double, tapi dia nggak mau, ibu mau belajar sling juga. Jadi dia pakai sling lompat dari satu bukit ke bukit yang lain. Lo kebayang nggak seumuran dia masih bisa kayak gitu? Jadi kita yang kayak,
Aduh, cupu banget deh kita. Aduh. Iya. Dari statusnya juga udah legendaris gitu. Kan dia bisa melakukan Banget. apapun kan sebenarnya kayak saya nggak mau lompat-lompat gini-gini, saya mau istirahat gitu. Tapi enggak ya ternyata ya gila Iya, ini gue bikin. pikir tuh Ibu Christine yang kayak no, ini riders gue tolong di ini. Ternyata enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Oke. Jadi itu idolanya Tara Basro ya. Kalau Bernhard, siapa idola lo, Ben? Salah satu seniman Indonesia namanya Darbot. Oh, Darbots, kakak Wah. kelas gua. Nah, itu salah satu graffiti artis yang menginfluence gue untuk menggambar karena gue melihat prosesnya dia dari yang mungkin awalnya sebagian orang lihatnya ini orang gambar apaan sih cumi-cumi kan dia bilang. Iya benar. Ya sampai sekarang karyanya ya udah mahal banget gitu dan kenapa gue bisa sangat ngefans sama dia karena gue ngeliat apa ya dulu tuh konsisten hampir setiap karena dia kan orang kerja juga orang kantoran setiap dia lagi kosong dia menyempatkan diri untuk tetap gambar di jalan dan sampai sekarang walaupun nama dia udah sebesar itu dia tetap gambar di jalan konsisten sampai akhirnya sekarang siapa yang nggak kenal Darbots gitu kan di luar dari seni graffiti atau apapun itu orang-orang kenal Darbots dan yang sangat membanggakan bagi diri gue adalah saat ini gue bisa partneran langsung dengan Darbots dan gue membuat spray paint bareng sama dia. Ini berarti lo mengidolakan Darbots ini sebelum lo 100% jadi artis profesional ya? Iya, benar-benar belum. Dari gue benar-benar belum mulai graffiti. Nah, gitu. Terus tiba-tiba bisa kerja bareng itu gimana tuh? Lo harus menahan diri untuk tidak terkagum kah? Atau gimana itu bekerja sama idola, proyeknya bareng lagi gitu ya? Proyeknya bareng dan dia tuh apa ya? Setiap gue ketemu sama dia, gue puji-puji. Gue bilang kayak, Om, gue tuh ngefans banget sama lu dari dulu. Manggilnya Om. Itu karena kelas saya beda 2 tahun loh. Kok Anda manggil dia Om? Bedanya cuma 2 tahun loh. Kenapa juga Om berarti? Om? Oh, berarti gue harusnya di sini manggilnya Om semua nih. Beda 2 tahun. Satu sekolah. Astaga. Ya karena gue jauh banget. Jeda umur gue sama Darbots jauh. Iya, nggak usah dipertegas ya. Nggak usah dipertegas. Dari omnya aja udah cukup kelihatan jauh. Lo bilang ke dia. Gitu, jadi ya gitu. Om, gitu. Setiap gue ketemu dia bilang gitu kayak, apaan sih lu udah nggak usah kayak gitu-gitu lah. Gitu. Dia nggak pernah. Dia orangnya tuh kan pendiam banget, cool banget gitu. Dan gue emang berusaha dari dulu, gimana nih caranya gue bisa kenal sama dia. Dan sampai akhirnya gue berkesempatan untuk bisa kerja bareng, partneran bareng, bikin cat semprot bareng, ya gue bangga banget sih bisa ada di titik seperti sekarang gitu. Iya, jadi orang yang menginfluence lo untuk berkarya ternyata satu proyek sama lo dan orangnya ternyata juga kayak gitu ya, santai aja ya. Untuk kerja sama idolanya. Wah, ternyata ini juga ya, panjang juga ya perjalanan untuk sampai kerja bareng idola itu kan cukup panjang pasti kan? Panjang banget. Oke. Nah, Aji, siapa Aji idola lo, Ji? Sebenarnya gue punya pengalaman yang cukup aneh sih, bukan aneh ya, maksudnya di antara idola-idola gue di musik lokal gitu, terutama gue suka almarhum Chrisye. Gue menemukan sebuah inspirasi justru dari aktor. Jadi gue pernah satu pertunjukan, gue nonton Om Slamet Raharjo nyanyi. Slamet Raharjo ya. Diiring oleh Mas Andrianto. Gila, itu gue ngerasa yang, ini gitu, kayak musik itu bercerita gitu. Dia tuh nyanyinya santai banget, suaranya tuh nggak yang wah gimana, tapi dia bisa menyampaikan sesuatu. Gue ngerasain magicnya di atas. Wah gila sih aktor. Gue merinding sih, gue ngerti maksud lo sih. Gue merinding banget. Gue merinding. Yang selama ini gue belajar vokal ya, akhirnya gue belajar teknik berbagai segala macam. Ada satu hal yang miss untuk gue pelajari bahwa bagaimana lu bisa menyampaikan pesan itu dengan cara seefektif mungkin nyampe ke orang dari gerakan tubuh lo gitu. Dan itu nggak bisa bohong ketika lo ngerasain apa yang lo nyanyiin, itu nggak bisa bohong. Makanya ketika gue menciptakan, gue lebih suka nyanyiin lagu gue sendiri. Karena ketika gue menciptakan lagu, itu gue memang bener-bener ngerasain itu gitu. Dan itu akhirnya gue pakai sampai sekarang. Itu aneh banget karena gue dapatnya justru dari seorang aktor gitu. Gue paham maksud lo karena maksud lo itu ketika teknik itu dikalahkan sama rasa kan. Jadi rasa itu tuh kita boleh lah belajar segala macam teknik ya dalam ngelukis, nyanyi, acting lah.
Tapi rasa itu kadang dapatnya tuh magis gitu ya. Nggak harus pakai rumus gitu loh. Iya sih. Iya. Yang orang cari sampai setengah mati sebagai seorang seniman. Iya. Rasa itu ya. Nah tapi gimana Tar? Kali gue nonton lo perform live, jujur rasanya kayak gitu sih kalau nonton lo. Serius, thank you. Gue tuh sampai bilang sama siapa waktu itu gue nonton, ini gila, itu pertama kali gue nonton lo live, gue kayak ini gila kali ya, di orang bisa engage orang segitunya gitu loh. Tapi suaranya Aji emang gimana ya? Ke gue bukan ngomongin soal live tapi ya, gue ngomongin soal ini aja dah, yang video klip Terlalu Lama Sendiri itu yang lo nyanyi itu juga kerasa bener gitu. Apakah karena saat itu saya sedang sendiri sambil nonton di rumah, itu kan yang syuting Bena ya video klipnya? Iya. Yang itu kan? Bena bikin video, salah satu video ininya. Oh iya itu makanya kan Bena nge-share kan, terus gue nonton gitu. Pas banget lagi di rumah. Kan. Apakah ini lagu untuk aku? Gitu. Tapi bener sih rasa itu ya. Nah, gue penasaran tapi mumpung lagi ngomongin lo ya. Ketika Terlalu Lama Sendiri itu karya yang lo bikin itu memang karena kegelisahan personal lo. Lo mau taruh semuanya di sana atau gimana tuh? Dari orang lain kah kegelisahan itu? Iya. Campur sih sebenarnya. Terlalu Lama Sendiri itu kan sebenarnya bukan lagu cinta, itu lebih ke quarter life crisis. Jadi albumnya kan temanya tentang millennials. Pada saat itu millennials itu sedang memasuki quarter life crisis. Jadi yang gue lihat di sekitar gue itu orang-orang yang memang apa ya, dia ngejar karir, dia ngejar pendidikan sampai nggak kepikiran itu gitu. Dan gue dapat inspirasi salah satunya dari film. Gue nonton pas itu gue kena banget film Joaquin Phoenix yang Her sama Walter Mitty. Iya, sama Walter Mitty. Gue lagi kena itu banget dan gue ngerasain itu juga gitu. Jadi akhirnya gue terjemahkan ke visual dan musiknya seperti itu. Gila ya. Jadi inspirasi itu bisa lintas platform ya? Lintas platform, pasti. Lo bisa terinspirasi dari film, dari Slamet Raharjo yang gue bahkan gak nyangka gitu ya. Gue gak tahu lagunya bang. Gue gak tahu lagunya, tapi ini bagus banget gitu. Iya ya, bisa bagus gitu ya. Bagus banget. Lo pernah ketemu langsung Om Slamet untuk Aduh belum sih, belum. Coba silakan nengok ke sebelah kiri lo, Ji. Takut gue lah. Coba silakan nengok ke sebelah kiri. Dan kita hadirkan ke rumah lo. Iya, tiba-tiba. Terus gue dihipnotis ya. Om. Kayak acara-acara TV kan tiba-tiba. Gue udah nungguin.